Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Museum ini dulunya merupakan rumah dari Laksamana Maeda, tempat di mana Soekarno, Hatta, dan para tokoh lainnya merumuskan sebuah naskah yang menjadi penanda lahirnya Republik Indonesia. Sebuah naskah pendek yang berisi hanya 2 paragraf saja, tetapi dampaknya bisa merubah sejarah bangsa. Setelah mengalami beberapa penolakan dari sejumlah pihak, akhirnya Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945. Di meja makan ini, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bersama, menyusun teks proklamasi dalam suasana penuh kehati-hatian. Naskah proklamasi yang telah disusun dibawa ke ruang pertemuan untuk dibacakan dan disahkan di depan sekelompok orang yang hadir. Setelah disetujui, naskah pun diketik oleh Sayuti Melik di sebuah ruangan kecil tepat di samping dapur, didampingi Burhanuddin Muhammadiyah. Naskah proklamasi akhirnya disepakati untuk dibacakan pada 17 Agustus 1945 di sebuah rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang kini dikenal sebagai Tugu Proklamasi. 17 Agustus 1945, sebuah deklarasi kemerdekaan dibacakan dari Rumah Pegangsaan Timur 56. Ya, dulu di tempat saya berdiri saat ini ada sebuah rumah yang menjadi saksi bisu Hari Kemerdekaan Indonesia. Kala itu tak ada televisi, tak ada pula parade, hanya ada keyakinan, keberanian, dan sorakan merdeka dari para pejuang Indonesia. Tetapi kemerdekaan bukanlah titik akhir, melainkan titik awal dari perjuangan panjang masyarakat Indonesia. Momen itu menjadi titik balik sejarah Indonesia, menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, lepas dari belenggu penjajahan selama berabad-abad. Sebuah awal baru yang membuka gerbang bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat. 80 tahun sejak proklamasi dibacakan, bentuk penjajahan memang telah berubah. Penjajahan kini hadir dalam bentuk yang lebih halus, seperti kesenjangan sosial, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga ketidakpastian ekonomi. Arti kata merdeka pun kini lebih luas dan tak lagi sekedar melawan penjajah. Kemerdekaan itu adalah kebebasan berekspresi ya. Artinya kita bebas mengekspresikan diri kita yang pertama, kemudian yang kedua adalah kita suaranya didengar gitu ya oleh pemerintah. Yang terakhir adalah bebas secara finansial ya. Di era sekarang nih Gen Z apalagi ya banyak sekali juga kalangan gen sandwich gitu ya. Sandwich gen itu juga kita harus menghapuskan itu di era sekarang ini. Mungkin karena aku Gen Z jadi merdeka di finansial gitu. Jadi aku bisa independen sama apa yang aku punya sendiri, mungkin terkait karir, terkait apa yang jadi plan masa depan yang berhubungan dengan finansial. Itu menurut aku kalau kita udah concern ke situ, kita bakal merdeka sih. Buat aku sebagai generasi muda, menurut aku kemerdekaan adalah kebebasan dari ketidakadilan dan juga kemiskinan. Bebas secara finansial, bebas memilih jalan hidup, gitu sih kurang lebih. Menurut aku ya, kemerdekaan itu tentang freedom, kebebasan. Contohnya nih, kita dulu para perempuan tuh nggak ada kesempatan untuk memberikan pendapat ataupun dalam involved dalam pemilu nih. Sekarang kita bisa mengikuti pemilu. Sekarang kan Gen Z kan adalah generasi yang sedang mengalami masa sulit nih. Kayak misalnya kan dulu mungkin ekonomi nggak terlalu sulit lah. Sekarang nih kita masuk ke dalam ini nih masa yang semua ini banyak mahal gitu, apalagi harga mulai naik segala. Nah kita tuh harus jadi financially independent juga sebagai seorang Gen Z. Dari data Financial Resilience Index Sun Life 2025 mencatat hanya 6 dari 10 orang Indonesia yang merasa aman secara finansial. Ini berarti masih banyak rakyat yang terjebak dalam siklus kemiskinan dan penghasilan yang tak menentu.
Sementara sebagian lainnya masih berjuang memahami bagaimana mengelola keuangan, menyusun masa depan, dan meraih kemerdekaan dalam arti yang lebih luas, yaitu kemerdekaan secara finansial. Kemerdekaan hari ini tak lagi ditentukan oleh siapa yang menguasai tanah, tetapi siapa yang punya kendali atas masa depannya sendiri. Perjuangan belum usai, dan kali ini medan juangnya adalah ekonomi. Kemerdekaan tidak cukup dirayakan. Kemerdekaan harus dirasakan oleh semua tanpa terkecuali. Generasi muda pun menjadi ujung tombak perjuangan kemerdekaan babak baru, yaitu kemerdekaan finansial. Merdeka finansial mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang. Tapi di tengah ketidakpastian ekonomi, ada anak-anak muda yang tak hanya berani bermimpi, tapi juga konsisten membangun pondasinya. Salah satunya Friska Devi Koirina. Friska adalah seorang generasi milenial yang terjun dalam pasar saham sejak tahun 2011. Mengemban pendidikan jurusan ekonomi membuat ia lebih dekat dengan literasi keuangan. Mbak Friska, bisa diceritakan bagaimana perjalanan investasi Mbak Friska? Sebenarnya perjalanan investasiku tuh dimulai dari pas kuliah ya. Awal kuliah, terus juga ya Bursa Efek Indonesia ini salah satu tempat yang bersejarah banget buatku pribadi. Ya di sini aku banyak belajar, ikut sekolah pasar modal, belajar dari berbagai banyak orang-orang yang emang udah expert atau ahli di zaman itu gitu sampai. Bagi Friska, kala itu saham adalah investasi yang paling terjangkau baginya yang masih duduk di bangku kuliah. Menyadari dirinya bukanlah seorang pewaris tetapi perintis, ia pun sadar bahwa hanya menabung tidak akan cukup untuk memperbaiki kondisi di masa depan. Friska memulai segalanya dari nol. Tak ada modal, arahan, maupun edukasi tentang investasi dari orang tuanya. Modal awalnya itu dari mana, kan waktu itu Mbak berarti masih kuliah Iya. ya? Modalnya dari mana? Modalnya jujur aku dari nabung dulu sih, karena realistis aja kan masih kuliah, belum punya income pemasukan, jadi nyoba nyisihin tiap bulan, akhirnya waktu itu kekumpul 500.000. Orang tua aku sama sekali tidak ada yang background investasi di aset keuangan ya, jadi benar-benar di sini aku dari nol banget belajar, yang mana aku nggak tahu apa-apa gitu. Dari hasil belajarnya selama lebih dari 1 dekade, kini Friska mulai memetik hasilnya. Meski belum mencapai financial freedom sepenuhnya, Friska mengaku berada dalam tingkat kenyamanan finansial yang cukup untuk keluarganya. Karena itu, ia merasa memilih beban moral untuk membagikan ilmu yang ia miliki lewat 3 buku yang telah ia tulis dan akun Instagram @ngertisaham. Lewat sosial media, ia bertemu dengan komunitas yang tertarik dengan dunia investasi. Kesehariannya pun kini diisi dengan live Instagram, mengisi sejumlah seminar, dan menghadiri podcast yang berkaitan dengan edukasi literasi keuangan. Ia pun mengaku mayoritas peserta seminar dan pengikut akun media sosialnya adalah Gen Z dan milenial yang dipenuhi dengan kecemasan ekonomi. Di era ekonomi sekarang ya, yang orang bilang ekonomi sulit lah ya, banyak ketidakpastian, apalagi banyak layoff segala macam. Mereka tuh lebih cemas memikirkan gimana nih bisa saving, ya karena untuk hal-hal yang ketidakpasti, darurat kayak gitu, mereka mikir kalau nggak bisa saving, terus nggak ada aset investasi, terus amit-amit mereka jadi korban layoff atau semacamnya, itu yang mereka takutkan. Makanya banyak yang akhirnya mulai mau belajar investasi, karena itu tadi hal yang buat mereka tuh menakutkan, ketidakpastian itu gitu. Berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI,
Per April 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia yang berasal dari kalangan anak muda di bawah 30 tahun mencapai 54,42% atau sekitar 8,8 juta orang. Tetapi tanpa pemahaman, tren bisa berubah menjadi jebakan. Karena keputusan keuangan bukan soal ikut-ikutan. Edukasi literasi keuangan pun menjadi sangat dibutuhkan di Indonesia. Masih banyak yang taunya tuh menyimpan uangnya dengan menabung. Terus ada juga yang bahkan kena investasi bodong yang kayak gitu. Jadi memang di Indonesia ini masih kurang banget. Bahkan saya setuju banget kalau gitu ya, literasi keuangan ini masuk ke kurikulum sekolah dasar. Sejatinya kemerdekaan finansial tidak memiliki angka pasti karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hanya saja untuk mencapai kemerdekaan finansial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti memiliki perencanaan keuangan yang jelas dan menyisihkan pendapatan, bukan menyisakan. Jangan berpikiran kalau berarti kalau financial freedom berarti harus punya berapa ratus miliar atau berapa puluh miliar. Enggak, kita harus tahu batas cukup buat kita. Memang harus mengukur dulu kemampuan kita seperti apa, baru kita tentukan kita caranya mau seperti apa. Dengan 10.000 sekarang udah bisa loh investasi. Jadi nggak ada alasan lagi buat Gen Z kalau merasa gajiku masih kecil kayak gitu. Itu nggak ada alasan karena reksadana bisa dibeli dari 10.000, emas digital bisa dibeli dari minimal 100.000. Sebelum berinvestasi, dana darurat adalah hal yang paling wajib disiapkan untuk mencapai ketahanan finansial. Jumlah dana darurat yang harus disiapkan dapat dihitung dengan cara mengalihkan 3 atau 6 dari jumlah pengeluaran kebutuhan kita dalam sebulan. Cara lain untuk mencegah adanya pengeluaran tak terduga dalam jumlah besar adalah menggunakan asuransi untuk melindungi diri dan keluarga. Apapun kayak gitu, kalau asuransi kesehatan ya kita semua sebaiknya punya gitu. Dan kalau asuransi jiwa, ada yang bilang sebaiknya memang kalau yang sudah menikah, kepala rumah tangga, suami atau istri itu punya. Karena kan nggak lucu kalau misalkan kita berobat ya kan, ngambil dari uang-uang atau dana-dana investasi itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah punya asuransi kan ya udah kita jadi langsung klaim aja asuransinya. Ketika seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, melindungi keluarganya dari resiko dan menata masa depan tanpa ketergantungan, disitulah letak kemerdekaan finansial yang sesungguhnya. Di tengah banyaknya ketidakpastian, satu hal yang tidak bisa ditunda adalah literasi keuangan. Tak hanya pemerintah, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan bangsa untuk menghadapi masa depan. Salah satu perusahaan swasta yang saat ini tengah gencar memberikan edukasi literasi keuangan adalah perusahaan Sun Life Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Albertus Wiroyo selaku Presiden Direktur Sun Life Indonesia. Halo. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak Gita, baik. Pak, ini kan sudah di usia yang ke-80 tahun Pak. Bagaimana Bapak melihat arti kemerdekaan dari segi finansial atau dari aspek ekonomi? Apa arti kemerdekaan buat Bapak? Ya, momen 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu kita diingatkan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang kemerdekaan secara fisik atau kemerdekaan dari penjajahan, tapi juga tentang kemerdekaan secara finansial, di mana rakyat Indonesia merdeka dan merasa bebas dari kekhawatiran finansial. Ya, pertama menurut saya Mbak Gita bahwa negara yang kuat, Indonesia yang kuat itu kalau masyarakatnya juga tangguh secara finansial, di mana masyarakat merasa aman dan juga siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, di Sun Life Indonesia sendiri kita mempunyai data, kita melakukan research setiap tahun dari data yang kita sebut Financial Resilience Index 2025, kita melihat memang masyarakat Indonesia itu ada sedikit peningkatan terhadap rasa aman finansialnya gitu ya. Tapi nggak banyak, dari 56 jadi 57%. Artinya masih cukup banyak, ya lebih kurang separuh dari responden yang merasa belum siap menghadapi jika ada risiko-risiko terkait finansial.
Nah, di sanalah peran Sun Life ingin menjangkau masyarakat lebih luas, memberikan akses terhadap literasi, yaitu pemahaman tentang perencanaan keuangan, memahami adanya risiko-risiko finansial, dan solusi-solusi yang bisa mereka lakukan. Nah, kalau masyarakatnya sekali lagi kokoh dan tangguh secara finansial, tentu Indonesia kita juga akan makin kokoh secara keseluruhan. Nah, tadi berbicara menyinggung terkait dengan saat ini juga 30 tahun sudah Sun Life hadir di Indonesia, dan peran apa saja sejauh ini yang sedang ataupun juga sudah dilakukan oleh Sun Life untuk masyarakat Indonesia terkait dengan ketahanan finansial ini, Pak? Ya, di Sun Life Indonesia kami melihat bahwa kemerdekaan finansial itu merupakan hak seluruh keluarga Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi tidak terkecuali segmen tertentu. Nah, yang sudah Sun Life lakukan ini banyak. Kami berusaha membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap proteksi dan juga literasi. Ya. Literasi dulu mungkin lebih penting, paham dulu, baru kemudian mengambil tindakan untuk misalnya merencanakan keuangan dengan salah satunya membeli atau mempunyai produk-produk asuransi sebagai proteksi, sebagai bagian keseluruhan dari satu perencanaan keuangan yang baik. Tidak hanya itu saja Mbak Gita, kita juga bekerja sama dengan komunitas, dengan sekolah untuk memberikan literasi tersebut. Tujuannya sederhana, yaitu kita ingin memberikan satu pemahaman yang benar bahwa setiap keluarga itu harus mempunyai rencana keuangan yang baik. Jadi tidak hanya rencana jangka pendek tentang kebutuhan sehari-hari, tapi bagaimana merencanakan keuangan untuk pendidikan anak misalnya, bahkan pensiun, dan juga yang tidak kalah penting adalah bahwa ada risiko-risiko finansial ya, tadi sakit, kecelakaan dan sebagainya, bahkan meninggal, sehingga itu berdampak sangat berat terhadap sebuah keluarga jika tidak mempunyai rencana keuangan yang baik. Nah, ini kan kalau kita berbicara soal keluarga ya Pak, tapi bagaimana kemudian juga Sun Life ini menjangkau misalnya anak-anak muda atau Gen Z saat ini, kan mereka juga, kita butuh literasi keuangan itu sedini mungkin kan Pak ya, bagaimana kemudian jangkauan dari Sun Life sejauh ini? Ini menarik nih Bu Gita, dari data yang tadi saya sampaikan, yang survei yang dilakukan Sun Life, ternyata generasi yang paling muda yang kita sebut Gen Z, itu yang ternyata paling merasa tidak aman. Jadi rasa percaya diri mereka, rasa aman mereka itu hanya 49%. Dibandingkan dengan generasi yang lain itu biasanya di atas 50%, bahkan ada 60%. Nah, ini yang merupakan suatu tantangan dan juga kesempatan buat Sun Life untuk menjangkau mereka. Kita paham bahwa Gen Z ini sangat boleh bilang dekat dengan teknologi ya. Mereka kita sebut generasi digital. Nah, kita justru melihat bahwa teknologi inilah bisa kita jadikan suatu jembatan ya, kita bisa menjangkau mereka, memberikan mereka pemahaman yang benar bahwa perencanaan keuangan itu penting dan bisa dimulai dari sejak usia muda dan tidak harus tunggu sampai punya uang banyak dan sebagainya. Kan bisa mulai dari kecil-kecil dulu gitu ya, yang penting direncanakan dengan baik. Tapi bagaimana untuk masyarakat-masyarakat ini yang ingin menjangkau ataupun juga mulai berpikir, oke, mungkin saya saat ini sudah butuh nih untuk asuransi. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa menjangkau produk-produk dari Sun Life? Saat ini di Sun Life mempunyai beberapa teknologi yang membantu kita, satu menjangkau nasabah, di mana nasabah nanti lebih dipermudah gitu ya dengan teknologi untuk melakukan pembelian produk, pembayaran premi, kemudian investasi, dan juga yang paling penting adalah dengan teknologi mereka juga bisa nanti mengetahui atau memantau proses klaim. Ya. Klaim adalah bagian paling penting dari satu pelayanan produk asuransi. Nah, itu yang kita terus kembangkan. Kita juga mempunyai website, kita punya aplikasi, misalnya aplikasi My Sun Life. Di sana kita melihat bahwa nasabah kita sudah 63% yang memakai aplikasi tersebut, sehingga itu mempermudah mereka. Kemudahan apa yang diberikan kepada masyarakat yang belum terjangkau kira-kira? Saat ini tadi ya, kita kerjasama sama banyak pihak, ya, baik itu Bank CIMB Niaga yang jangkauannya luas dari sampai Indonesia Timur, Indonesia Barat, Bank Muamalat, di mana ini segmen yang mungkin khusus syariah. Banyak sekali di sana masyarakat yang menabung haji ya, ribuan setiap bulan. Di sana mereka kita berikan pemahaman tentang perencanaan keuangan, sekaligus ada solusi ya.
solusi produk kita macam-macam. Jadi baik itu untuk kesehatan, asuransi kesehatan, untuk pensiun, bahkan untuk dibandel dengan tabungan haji tersebut. Bahkan ada juga yang terkait dengan wakaf. Jadi sangat luas sekali jangkauan pelayanan maupun produknya. Apa harapan Bapak terhadap tingkat literasi dan juga ketahanan finansial masyarakat Indonesia? Tadi kita punya lebih dari 1.200 tenaga pemasar dan kita akan tambahkan terus ke depan. Nah, ini juga salah satu kita bagaimana menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kita bilang agen-agen kita ini, advisor kita ini tidak hanya di kota besar tapi juga ada di kota-kota kecil di seluruh Indonesia dan juga mereka memberikan solusi finansial dan secara konvensional maupun yang syariah. Jadi ini menjangkau lebih luas. Nah, harapan dari Sun Life sederhana, ya Sun Life ingin sekali melihat ya, salah satu misinya adalah bahwa semua keluarga Indonesia itu mempunyai rasa aman, rasa percaya diri, karena sudah mengerti, memahami, dan sudah punya perencanaan keuangan yang jelas. Dengan demikian mereka bisa menghadapi tantangan hidup lebih yakin, lebih tenang, dan tentunya prestasi lebih baik. Keseluruhan akan membuat masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Oke, terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada keluarga-keluarga Indonesia nih agar bisa mulai melangkah menuju kemerdekaan finansial mereka masing-masing? Kan orang punya perjalanan masing-masing gitu Pak ya? Ya, saya rasa pesannya sederhana, yaitu bahwa setiap keluarga sangat butuh, sangat perlu, terutama kepala keluarganya, paham bahwa keuangan itu perlu direncanakan. Tidak hanya untuk jangka pendek kebutuhan sehari-hari, tapi juga rencana jangka menengah, sekolah anak misalnya, bahkan jangka panjang untuk pensiun misalnya, dan juga harus mempertimbangkan adanya risiko-risiko tadi yang saya sampaikan. Itu satu. Kedua, bahwa setelah memahami perlu langsung ada action. Nah, tidak ada yang terlalu cepat untuk memulai melakukan perencanaan keuangan, tidak juga ada yang terlalu terlambat. Jadi mulailah saat ini. Dan yang ketiga, tidak perlu tunggu banyak uang dulu gitu. Itu bisa mulai menabung dari yang kecil-kecil, yang penting konsisten dan disiplin begitu. Terima kasih banyak Pak sudah hadir bersama CNN Indonesia. Sehat selalu. Terima kasih, dengan senang hati Mbak Gita. Kemerdekaan bukanlah peristiwa satu hari. Kemerdekaan adalah sebuah proses panjang yang perlu diraih dengan perjuangan. Kini perjuangan ada di tangan kita. Bukan lagi menggunakan bambu runcing sebagai senjata, tetapi dengan pengetahuan, perencanaan, dan juga keberanian untuk menghadapi masa depan. Karena Indonesia akan lebih tangguh jika rakyatnya aman secara finansial.